One vision, one mission, one mission, one team. Kita masuk ke kurikulum. Peringkat jenjang karir yang pertama. Di dalam MBS sistem ada jenjang karir. Kalau di sistem program bisnis Agneta Mahiro tidak ada jenjang karir. Karena jenjang karir itu dari persyaratan prestasi. Nah, Mahiro Business School membuat jenjang karir. Nih, orang-orang yang masuk ke sistem Mahiro Business School tentu ada peringkat. Peringkatnya apa? Yang pertama, setar distributor. Kualifikasi dengan syarat HP. Sudah 20 paket kiri dan 20 paket kanan. Dan penghasilannya 1-3 juta per bulan. Seorang penerima HP, oke, misalnya si A bisa menerima HP 20 paket kanan kiri, tapi dirinya sendiri penghasilannya berapa? Ya hanya bulan tersebut, bulan depannya 0. Karena dia mengembangkan sendiri. Itu belum dikatakan peringkat star distributor. Star distributor itu adalah orang-orang yang menerima kualifikasi HP 20 paket kiri dan kanan, tapi penghasilannya minimal 1-3 juta per bulan. Bulan depannya juga begitu, minimal 1-3 juta. Bisa naik. Itu baru kualifikasi. Sehingga di sini kalau terduplikasi, Anda sebagai leader, Anda tahu jaringan-jaringan Anda yang bisa kualifikasi HP. Bisa kualifikasi star distributor, penghasilannya 1-3 juta per bulan. Ini sangat penting. Ada PIN-nya. Anda bisa membuat di dalam pertemuan-pertemuan Anda, star distributor maju ke depan. Nah, inilah orang-orang star distributor yang sudah penghasilannya 1-3 juta per bulan. Dari satu titik dia hanya modalnya 875.000 sampai 950.000 dapat produk lagi modal joinnya. Tapi dia bisa menghasilkan 1-3 juta per bulan. Sudah nerima HP lagi. Nah, itu yang saya maksud peringkat jenjang karir di MBS System. Yang kedua adalah PEL. Peringkat PEL ini kualifikasinya laptop. Dengan peringkat PEL 120 paket kiri dan 120 paket kanan jaringan Anda juga harus memiliki penghasilan minimal 4 juta sampai 6 juta per bulan. Kalau Anda penerima laptop tapi penghasilannya 1 bulan baru 1 juta, ya Anda bukan kualifikasi PEL. Anda tetap kualifikasinya star distributor. Jadi tidak semata-mata penerima laptop pasti maju ke depan jadi PEL. Enggak bisa dikasih PIN. Dilihat perkembangan 3 bulannya. Kalau dia sudah 1 bulan dapat 4 juta minimal, bulan depannya ternyata juga dapat 4 juta minimal, tidak di bawah itu, bulan depannya juga dapat 4 juta, sehingga dia pantas di bulan keempatnya diserahkan PIN PEL, sertifikat PEL peringkatnya. Karena dia pasti jaringannya sudah berkembang dengan baik untuk menghasilkan 4-6 juta per bulan minimal. Padahal di dalam bisnis marketing daripada Agneta Mahiro, seorang penerima laptop kalau 5% saja berjalan duplikasi orang-orang berada di kanan kirinya, 5% dari 120 paket itu 5%-nya orangnya, misalnya ada 100 orang, 5% saja ya kan yang menjalankan sistem sudah terjadi duplikasi, penghasilannya sudah lebih dari 6 juta. Nah, jadi penghasilan di sini ditentukan kualifikasi di peringkat itu minimal. Oke. Nah, peringkat emerald yang ketiga, kualifikasi reward sepeda motor. Kanan kirinya sudah 580 paket. Dan penghasilannya minimal 7 juta. Minimal loh itu. Sampai 10 juta. Banyak yang peringkat motor penghasilannya malah 0. Malah cuman 200.000. Ya itu bukan peringkat emerald. Berarti jaringan Anda mati parameternya. Anda harus berbangkit lagi cari member baru. Melapis lagi.
ini prestasi itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa siapa yang duluan, siapa yang karena sebuah penghargaan yang dikasih. Tidak, dia penghargaan secara peringkat itu alami, siapa saja mampu ya bisa mendapatkan peringkat emerald. Ya. Nah, jadi sekali lagi peringkat emerald adalah harus punya dia kualifikasi 580 kanan kiri, penghasilannya 7 sampai 10 juta per bulan. Ada orang-orang yang hanya penghasilannya aja 7 juta per bulan, tetapi dia belum menerima kualifikasi sepeda motor, yang nggak bisa juga jadi peringkat emerald. Nah, seperti itu dengan seleksi yang ketat jenjang karir di MBA System. Ini adalah kebanggaan sebabnya. Sehingga MBA System akan dilihat bagi orang-orang yang pakai PIN Emerald, sudah pasti penghasilannya 7 juta minimal, nggak usah ditanya lagi. Nah, itu kebanggaan, ada ciri khas dari My Hero Business School. Peringkat yang lainnya adalah peringkat Diamond yang keempat. Diamond itu kualifikasinya apa? Orang-orang yang sudah kualifikasi Ignis, promo Ignis itu atau mobil Ayla, dia sudah bisa mencapai peringkat Diamond dengan syarat penghasilannya harus minimal 12 juta sampai 30 juta per bulan. Kalau Anda seorang penerima Ignis, penghasilan Anda masih 2 juta, 1 juta, 3 juta, ya Anda bukan peringkat Diamond. Boleh gagal Anda dapat mobil. Karena dapat mobil pun Anda paksakan, berarti tidak ada distributor di dalam jaringan Anda yang aktif. Mungkin dapat mobilnya hanya nama Anda sendiri. Nah, jadi itu tidak bisa, itu tidak berprestasi namanya. Prestasi hanya untuk diri Anda, terus hilang prestasinya, tidak bertahan lama. Karena tiap bulan terbukti Anda tidak bisa dapat 12 juta minimal. Nah, inilah peringkat jenjang karir di kurikulum MBA System. Capailah itu, Anda bangga gitu. Nah, dibimbing nanti di dalam kurikulum, gitu. Orang-orang yang masuk sistem ini pasti dibimbing. Ya, jangan Anda penerima Ignis baru 2 bulan 3 bulan mobilnya juga sudah dijual lagi. Kenapa? Karena penghasilannya cuma 2 juta. Apalagi uangnya mobilnya dikreditkan. Karena Anda perlu uang pada saat itu, dapat mobil cash tapi Anda kredit. Nah, bahaya, untuk bayar kreditnya Anda tidak ada uang kalau tidak ada penghasilan minimal. Nah, banyak peringkat-peringkat Diamond yang jeblok di dalamnya. Nah, ini kita tidak inginkan. Pasti orang-orang tersebut tidak ada di dalam sistem. Tidak terjadi duplikasi. Nah, ini sangat penting di peringkat ini. Karena ini menyangkut diri Anda saja tidak lolos. Bagaimana Anda bisa mensukseskan tim Anda? Apakah Anda seorang leader seperti itu? Nah, ini. Jadi leader itu adalah pengakuan tim. Pengakuan dari apa yang Anda lakukan. Nah, itu peringkat daripada Diamond di MBA System. Ada lagi peringkat Crown. Peringkat Crown itu penerima mobil reward HRV. Minimal bonusnya 35 juta itu. Sampai 100 juta. Kalau Anda peringkat Crown, bonusnya hanya 5 juta, ya sudah Anda nggak bakal peringkat Crown. Berarti di jaringan Anda ada parameter yang tidak terjadi duplikasi. Sehingga Anda harus gencar lagi bangun jaringan Anda. Supaya Anda bisa penghasilan 35 juta minimal. Kalau dihitung peringkat Crown itu dengan 7.500 kiri, 7.500 kanan paket yang tercipta. Orangnya pasti minimal 1.000. Kalau 1.000, berapa 5%-nya? 50 orang, berarti setiap hari harusnya flash in 20 pasang. Karena setiap 50 orang itu kalau satu orang aja satu paket, merekrut orang, ya sudah 50 paket, sudah flash in Anda. Udah kelebihan, ya. Nah, itu hitungan minimalnya. Sehingga Anda sudah bisa 48 juta per bulan. Itu peringkat Crown. Nah, jangan Anda peringkat Crown, HRV aja
mobil, Anda udah nggak pakai mobilnya, nggak ada mobilnya, Anda pakai uangnya, ya kan? Anda pakai motor. Terus kualifikasi mobilnya di mana? Minimal Anda harus beli mobil. Karena itu akan di branding. Itu sudah kebanggaan, ya kan? Kenapa? Karena penghasilan Anda jeblok. Nah, itu ya bukan peringkat kron namanya. Nah, kalau sudah seperti itu di MBA System, Anda tahu parameternya sehingga Anda tahu bagaimana ya membangun supaya menjadi kron yang benar-benar kron sejati. Berarti ada kekurangan di dalam duplikasi di tim Anda. Jadi mudah sekali, Pak. Di kurikulum nanti akan diajarkan tentang parameter. Training-training MBA System. Nah, ternyata dahsyat di dalam support system itu kalau Anda tahu ke dalamnya. Ya kan? Kalau tidak ya sudah di luar sana orang-orang yang tidak ada support system. Orang-orang yang tidak support system bangga sudah dapat mobil HRV, sudah dapat Ignis, merasa kron. Ditanya penghasilan kamu berapa? Akhirnya dia buat-buat sendiri. Wah, penghasilan saya 30 juta. Padahal 3 juta aja nggak ada. Akhirnya Anda menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena karakter dan sikap Anda sudah negatif. Terhadap diri Anda saja sudah negatif, bagaimana terhadap orang lain Anda negatif. Anda tutupin kelemahan Anda. Nah, di MBA System tidak melahirkan orang-orang seperti itu. Harus benar-benar jujur. Ini bisnis dibangun untuk banyak orang. Jangan Anda menghalalkan segala cara. Nah, peringkat yang lainnya adalah peringkat Royal Crown. Kualifikasi rumah mewah 22.000 kiri paket dan 22.000 kanan. 22.000 paket atau ID yang tercipta di kiri kanan Anda kualifikasi rumah mewah, ya kan? Tentunya pendapatan Anda tidak mungkin cuma 20 juta. Minimal pendapatan Anda itu sudah 110 sampai 300 juta per bulan. Kalau di bawah minimal, pasti ada sesuatu yang terjadi parameternya yang tidak terjadi duplikasi yang baik. Nah, itu ditingkatkan. Nah, jadi kualifikasi Royal Crown itu sangat luar biasa. Anda mendapatkan pin emas dari MBA System, itu emas murni, memang emas, benar-benar emas. Sehingga orang tahu, wah Royal Crown. Pasti nggak usah ditanya bonusnya berapa, minimal 110 juta. Nah, ini yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau belum pantas dia dapat Royal Crown walaupun sudah dapat rumah mewah, ya dia hanya peringkat Crown karena bonusnya masih 35 juta. Nah, seperti itu dia jenjang karir di dalam MBA System. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh Indonesia, Sobat My Hero. Nah, selain jenjang karir, kita ada pertemuan-pertemuan basic namanya yang harus dilalui. Sampai saat ini, karena belum terjadi duplikasi, semua leader masih belum bagaimana membangun bisnis ini dengan mau menciptakan duplikasi yang benar. Jangankan 5-10%, 1% aja di jaringan Anda belum tercipta duplikasi. Saya rasakan sekali itu karena saya membangun bisnis ini dari nol, Agneta My Hero 3 tahun lalu. Jadi saya tahu sekali bagaimana jaringan parameternya. Sehingga turun naik omsetnya, turun naik pertumbuhan orangnya. Sehingga ini saya juga belum bisa memenuhi visi daripada perusahaan. Perusahaan juga terganggu. Perusahaan bingung untuk menentukan produknya, menentukan logistiknya, menentukan bagaimana di manajemen. Kenapa? Karena masih turun naik. Ya, sehingga terjadi kadang-kadang bingung perusahaannya mau ciptakan produk yang mana, yang produk yang laku hanya satu, yang kedua belum. Kenapa belum? Karena belum terjadi duplikasi di dalam MBA System. Tidak sanggup, kalau tidak kita bekerja sendiri tidak bisa. Ini harus bekerja tim namanya, one vision, one team, one mission. Nah, ada kurikulum. Nah, kurikulumnya apa sih? Yang pertama adalah Business for Opportunity Presentation. Itu bahasa dewanya. Ya kan? Bahasa Indonesianya adalah pertemuan bisnis presentasi. Jadi presentasi bisnis dari Agneta My Hero.
Nah, BOP. Ada NCT, Newcomers Training. Orang-orang yang baru bergabung mau tahu lebih lanjut bagaimana login, bagaimana dan sebagainya, bagaimana mau tahu tentang produk detail, mau tahu bagaimana cara menjalankan bisnisnya, masukin ke NCT. Ada lagi BOP Akbar. Ya, bisnis yang presentasi pertemuan yang lebih besar. Udah ada testimoni, orang-orang dapat reward, dapat income. Juga ada bootcamp meeting my hero, train the trainer, training the presenter. Jadi orang-orang nanti ada beberapa orang atau puluhan orang yang memang jadi presenter karena dia bahasanya bagus, bukan seperti saya nih acak-acakan bahasanya. Anda yang harusnya yang hebat. Banyak orang-orang hebat di Agneta Mahiro itu, tetapi tidak mendapatkan tempat. Nah, ini Anda tidak jeli leadernya. Banyak saya lihat orang-orang yang harusnya bisa menjadi presenter yang bagus dari cara bahasanya, dari cara sikapnya, tapi tidak dilatih, tidak dikasih tempatnya, ya kan? Nah, juga ada product talk. Bukan hanya satu produk yang laku di Agneta Mahiro, ada 8 produk yang hebat-hebat. Hanya 1, 2, yang lain omsetnya kecil. Produk talk ini tempatnya bagaimana semua produk yang sudah jelas produk-produknya begitu hebat, luar biasa kok tidak meledak, ya toh? Ya walaupun ada yang pertama paling laku, tetapi minimal semua produk itu omsetnya naik gitu loh. Nah, ini kita belum bisa memberikan visi itu kepada perusahaan. Perusahaannya bingung mau nyetok produk yang kurang laku, maksudnya tetap laku tapi omsetnya kecil, mau disetokin besar. Perusahaan juga berat dong kalau lama nanti lakunya. Nah, disetokin sedikit, akhirnya terjadi ketimpangan produk, tidak ada nantinya karena menunggu lagi produksi baru ya. Nah, juga ada pertemuan yang namanya pelatihan-pelatihan profesional, leader meeting, winner seminar, leader committee. Nah, saya akan bahas sepintas secara basic saja satu persatu pertemuan tersebut. Yang pertama adalah BOP. Pertemuan terbuka tanpa syarat, siapa saja boleh masuk. Kalau misalnya di situ hanya ditetapkan undangan situ harga tiketnya, tiket yang tidak dijual umum ya, tiket itu dijual khusus hanya untuk MBS system, hanya untuk